Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang cantik-cantik yang sudah hadir di pagi hari ini di Masjid Baitul Hikmah El Nusa. Kita sama-sama ada lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah semua yang hadir juga seger-seger, bajunya banyak yang baru ya Bu ya. Udah makan? Alhamdulillah belum ya. Baik pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema yaitu menjaga diri. Ibu-ibu dipersiapkan saja pertanyaannya. Setelah kita mendengarkan Mama memberikan tausiah, ibu-ibu boleh bertanya. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, ini kita temanya tentang menjaga diri. Ya. Ada yang menjaga diri secara fisik, ada juga rohani kita harus dijaga. Nah, dalam Islam bagaimana caranya kita menjaga diri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di Masjid Baitul Hikmah El Nusa. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu menjaga diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Surat Al-Anfal ayat 60. Dan persiapkanlah segala kekuatan untuk menghadapi mereka dengan kesanggupan yang kamu miliki. Dari ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai seorang muslim agar kita selalu siap siaga dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Kenapa demikian? Karena yang namanya dalam kehidupan, tidak mustahil suatu saat kita menghadapi problem yang sangat berat, yang boleh jadi memerlukan kekuatan kita. Oleh karena itu Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa yang kamu sanggup lakukan. Sunnatullah sebagai hukum alam kalau kita katakan. Bahwa kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan di alam dunia ada dua sisi mata uang. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada malam, ada siang. Laki-laki, ada perempuan. Ada pagi, ada sore. Ada hujan, ada kemarau dan lain sebagainya. Ini hukum alam. Sunnatullah. Memang sudah fitrah dasarnya begitu sebagai manusia kita. Tidak ada manusia yang senang terus-terus, yang susah seumur umur, nggak ada yang nangis seumur umur, ketawa ngakak seumur umur, nggak ada. Semua pasti berputar sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, dari awal semenjak dini Allah perintahkan kepada kita mempersiapkan diri kita menghadapi mereka yang berbuat jahat. Mereka memang orang yang punya niat tidak baik kepada kita, agar kita mempersiapkan semua kemampuan dan kekuatan yang kita miliki. Dari ayat ini bukan berarti Allah mempersempit gerak sikap kita. Dari ayat ini bukan berarti Allah menakut-nakutin kita bahwa hidup itu banyak kesusahan. Tidak sama sekali. Tapi Allah mengajarkan dalam ayat ini agar kita setiap saat harus mampu menjaga diri kita, jangan berlebihan. Dalam kita bersikap, kalau kita bersikap berlebihan, sombong dan sebagainya, orang-orang sebel nggak sama kita. Sebel, jangan berlebihan, biasa aja. Merasa gue paling hebat, paling kaya, paling terkenal, paling tinggi jabatan, paling cakep, paling pinter. Orang sebel kalau berlebihan. Atau Anda maaf, dandan berlebihan. Woi, gelang atau kesikut. Kalau ngaji, gatal nggak gatal, gegaruk. Cereng, cereng. Gelangnya kealangin, dikerek bajunya. Cereng. Pakai cincin. Kalau orang mah satu tangan satu cincin. Ini mah tiap jari dua cincin. Orang mah kalau ngepel begini-begini. Pakai rantai, pakai jilbab, pakai ngegayot sampai kayak jam di musola. Itu terlalu berlebihan. Dan orang yang dandan seperti itu mengundang orang jahat. Saya khawatir ditandain sama orang jahat. No, si anu kalau dandan emasnya banyak, entar diikutin. Itu berbahaya buat kita. Jadi ayat ini mengendalikan kepada kita persiapan melawan orang yang berbuat jahat. Dan jangan sampai kita memakai pakaian yang berlebihan yang mengundang orang lain akan berbuat jahat kepada kita.
Boleh jadi orang itu nggak ada niat jahat, cuma lihat perhiasan yang banyak, dia di rumah nggak punya duit, anaknya nangis pengen makanan, orang tuanya di rumah lagi sakit, boleh jadi dia berpikir spontan, wah si anu gelangnya banyak, si anu cincinnya banyak, perhiasannya banyak, tidak mustahil mereka akan melakukan kejahatan kepada kita. Makanya jangan berlebihan, jaga diri kita. Dengan cara apa? Rasul mengatakan, kalau kalian melihat kemungkaran, maka kemungkaran tadi harus kalian atasi dengan tangan kalian. Kalau tangan kalian nggak sanggup, dengan lidah kalian. Dengan lidah kalian nggak sanggup, dengan hati kalian, dengan doa. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dari hadis ini jelas Rasul menyadarkan kepada kita semua bahwa sebagai seorang muslim yang baik, umat Nabi Muhammad SAW, yang pertama kita harus melakukan, kalau lihat ada orang lain berbuat munkar, yang pertama dengan tangan kita, kekuatan kita. Kalau kita punya kekuasaan, punya jabatan, punya pangkat, dengan kekuasaan yang kita miliki, nasihatin orang lain biar dia tidak berbuat jahat. Kemudian yang kedua, dengan mulut kita nasihatin mereka. Kalau mulut juga tidak bisa, dengan hati, hanya dengan doa. Dan ini selemah-lemah iman. Tapi ada juga hikmah dengan hadis yang Nabi sampaikan. Artinya kalau kita berhadapan dengan orang yang musuh kita dan orang yang berbuat jahat kepada kita, jagalah diri kita yang pertama dengan kekuatan fisik. Atau kalau tidak mampu, maka dengan mulut kita diplomatis, ngomong sama dia dengan diplomasi yang baik, biar mental dia jatuh. Kita bisa bicara dengan cara kita. Nah, di-kick oleh kita dengan kata-kata kita kalau kita memang bisa dengan mulut. Kalau itu pun tidak bisa, berdoa kepada Allah, ya Allah lindungi saya ya Allah. Maka kita raja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai kaum perempuan, jangan Anda berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatal ula, dan janganlah kamu berhias, memakai perhiasan sebagaimana orang-orang jahiliyah teman dahulu. Segala dipakai sampai kayak mau konser. Itu akan mengundang penjahat yang datang kepada kita. Jaga diri kita dengan cara fisik, dengan cara lidah, dan juga dengan hati kita. Tapi itu selemah-lemah iman. Iya, baik. Ibu-ibu dipersiapkan saja pertanyaannya karena di segmen ini tidak cukup waktunya untuk bertanya. Nanti kita akan kembali lagi setelah break sebentar. Tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, baik, sekarang saya akan absen dulu ibu-ibu majelis taklim yang hadir di sini. Yang pertama yaitu Majelis Taklim Bento. Waalaikumsalam. Ini dari mana Bu Bento, Bu? Bento itu maksudnya apa, Bu? Sekali lagi bento gitu maksudnya? Iya, warnanya juga yang satu ungu, yang satu belang-belang, ya kayak permen ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Kalau belang-belang begini saya ingat permen memang Bu ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Al Istiqomah Kuningan. Waalaikumsalam. Ini Kuningan Jakarta apa Kuningan Jawa Barat? Oh, Kuningan Jawa Barat. Dari jam berapa Bu dari sana? Jam 2 siang. Alhamdulillah sampai sini ya Bu ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Baitul Hikmah El Nusa. Waalaikumsalam. Ini mah tuan rumah ya. Rumahnya dekat dari sini Bu. Iya, ada berapa orang? 100 aja gitu ya. Ini sih nggak sampai 100, tapi beratnya rata-rata 100 kilo emang gemuk-gemuk ya. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang menjaga diri. Sebelum ibu-ibu bertanya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma, nama saya Melida. Saya mau nanya dong, Ma. Kadang kan kita kalau jadi cewek suka takut kalau misalkan dicopet atau kayak gimana. Buat ngomong aja kan susah, Ma. Ada nggak sih doa-doa tertentu biar bikin kita jaga diri, Ma? Gitu. Gitu aja, makasih. Melinda. Iya. Bagaimana kita biar jaga diri? Satu, saya sarankan kepada anak Anda yang namanya perempuan, kalau keluar jangan mengenakan perhiasan yang berlebihan. Itu mengundang penjahat. Yang kedua, jangan terlalu mengumbar pesona. Ya. Nanti orang yang niat jahat jadi terpesona dengan Anda, jadi disamperin.
Kemudian yang ketiga, jaga sikap Anda. Jangan sampai dengan gerak-gerik dan sikap Anda mengundang orang-orang jahat. Selanjutnya, keluar jangan bawa uang dan lain sebagainya yang berharga, yang berlebihan. Sekedar cukup kita pergi keluar saja. Terus juga, nah jaga kalau Anda bawa tas ada di depan. Kalau Anda naik mobil umum, Anda coba usahakan berdiri di tempat yang lebih dekat ke dinding. Kalau di dekat di tengah, banyak sekali orang yang bercerita. Laki-laki, Masya Allah, tangannya gentayangan kemana-mana. Dan banyak saat ini laki-laki yang kurang ajar. Di Trans, di Metro Mini, di Kopaja, di angkot, di kereta. Masya Allah. Luar biasa, banyak orang jahat. Kalau ada orang jahat seperti itu, kita lihat gerak-gerik mereka. Diantisipasi dengan kita bilang, bang stop, turun. Cari tempat yang aman. Jadi kita bisa lihat gerak-gerik orang itu jahat atau tidak. Kita bela diri kita, karena itu kewajiban untuk diri kita. Si Melinda bilang mah kalau udah mulai seperti itu ada orang yang mulai gerayangin gitu. Lebih baik turun ganti mobil. Ngomong aja dia susah. Keluar kata-kata gitu mah kadang-kadang memang kita. Itulah kenapa sebelum kita berangkat selalu kita baca doa kalau berangkat. Ada doa khususnya mah? Iya kita kalau dia berangkat bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah bismillah majriha wa mursa inna rabbi laghafurur rahim. Jadi kita ucapkan dengan la haula wala quwata illa billah, minta sama Allah, kita berharap roja kepada Allah agar Allah melindungi saya dalam kondisi situasi dan dimanapun saya. Iya, kalau baca ayat kursi gitu mah boleh itu mah setan yang pergi. Setan. Ibu, mama ngomong setan jangan ngeliat saya semua, Bu. Hampir mirip ya, Bu. Iya, setan tersinggung, Bu, jadinya ya. Oke, baik. Sekarang giliran ibu-ibu yang hadir di sini yang ingin bertanya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Boleh dari sebelah sini dulu. Iya, silakan berdiri. Berdiri, Bu. Udah bunyi sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurul Hikmah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kurnia HIPA Garut. Ya. Boleh nanya, Ma? Boleh lah. Anda diri ngapain kalau nggak nanya? Alhamdulillah. Iya, apa mau jawab? Iya. Belum ada pertanyaan. Tadi setelah kita dengarkan menjaga diri, nah yang saya ingin tanyakan, bagaimana menjaga diri ketika suami kita berada di luar kota untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, secara Islami tentunya. Kemudian menjaga diri ketika kita dizolimi oleh orang lain, apa doanya? Begitu, Mama. Cantik. Menjaga diri biar suami pergi di luar kota nggak macam-macam. Bukan hanya suami pergi keluar kota baru kita jaga diri, salah. Dari awal pernikahan jaga biar suami kebutuhannya terpenuhi oleh Anda istrinya. Servis makanan, servis pakaian, kemudian senyum yang manis di hadapan suami Anda. Apa yang dia doyan makanannya, apa yang dia suka. Jangan judes di hadapan suami, jangan melukai perasaan suami termasuk servis diranjang. Walaupun pergi keluar kota dia ingat Anda terus. Jadi selamanya kalau dari biasa hari-hari dia judes sama suami, pergi keluar kota, suami ketemu perempuan yang manis, yang ramah tamah, ya kelepak-kelepak di sana. Jadi selama-lama sebagai Anda sebagai istri, layani suami dengan sebaik-baiknya, begitu seharusnya. Nah, menjaga dirinya sendiri selama si suami ada di luar kota atau lagi tugas gitu, Mah. Menjaga diri si istri sendiri, itu apa yang harus dilakukan istri? Anda silakan lihat Al-Mu'minun ayat 4. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga dirinya jangan sampai dia berselingkuh. Itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Kalau seandainya ada tamu tapi Ya, ada cowok, tamu, nah Ma. bagaimana? Cowok jangan dibawa masuk ke rumah, di teras sudah cukup. Kalau masuk ke rumah, yang namanya rumah punya kesucian, punya harga diri, punya kemuliaan. Jangan sampai kesucian rumah tangga kita dirodai oleh orang Tapi lain. teman dekat, Ma. Walaupun teman dekat, Teman laki-laki, kantor. setan, teman kantor di luar, di teras, biar orang lain ada yang melihat. Kecuali ada orang ketiga. Baik, terima kasih, Nggak Bu. bisa Anda bela diri. Iya. Berdua yang ketiga setan. Iya. Kata setan, laki lu lagi keluar kota, hehehe, salaman, habis Anda. Iya, teman kantor nggak boleh, teman sekolah juga nggak boleh ya, teman SD, SMP, SMA, teman asal laki pokoknya nggak boleh lah ya. Ibu-ibu yang berikutnya dari Nurul Baitul Hikmah ya. Ya, silakan Ibu berdiri. Berdiri, Bu. Iya. Iya. Berat kabujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, saya mau menanyakan, kalau untuk menjaga Namanya, diri, Bu, namanya siapa? namanya Ibu dari Yuningsih Oh, dari iya. Baitul Hikmah Ya, Indonesia. Iya, Jem. Jem, Lanjutin Pak. sih.
Silakan Bu Ningsih. Ya, Oke. Ma, kalau saya untuk menjaga diri itu saya selalu di dalam rumah saya kunci-kunciin, pintu saya tutupin, Iya. semuanya. Jadi supaya saya tuh terlindung dari gangguan maupun di lingkungan maupun gangguan dari luar itu gimana? Apakah udah benar itu, Ma? Iya benar, Anda kunciin pintu karena kalau Anda nggak dikunciin pintu depan, Anda lagi masak di dapur ada orang masuk, itu pun saya lakukan setiap saat. Walaupun saya ngejemur ke atas naik sebentar, pintu saya kunci. Karena banyak kejadian ketika saya keluar kamar orang sudah ada di tengah rumah. Iya. Terima kasih ya, Bagus, Iya. kembali kasih Bu Daryuning sih. Iya. Ngono, lenggah meneh. Jangan lupa naruh kuncinya Bu ya. Terus dikunci-kunciin, kuncinya lupa nggak bisa keluar Ibu ya. Iya. Oke baik, ibu-ibu yang ingin bertanya dipersiapkan lagi, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, sekarang saya absen lagi majelis taklim yang masih tersisa di sini, yaitu majelis taklim Al-Ikhlas Garut. Waalaikumsalam. Berapa orang dari Garut, Bu? Bawa dodol? Buat bekal apa buat oleh-oleh? Buat bekal ternyata, iya. Oke, yang berikutnya adalah majelis taklim Al-Mukrimin. Waalaikumsalam. Dari daerah mana, Bu? Keranji. Iya, bajunya baru ya, Bu? Lunas? Ada yang lunas, ada yang belum ya. Kalau yang belum ketahuan, Bu, nyengirnya ragu-ragu gitu. Takut kelihatan yang riditin. Ya, baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai menjaga diri. Nih, Mas, saya mau tanya nih, Mas. Mengenai menjaga diri seorang ibu menjaga anaknya ABG, tapi overprotective, Mas. Kemana-mana juga jadi jangan. Giliran mau pergi dia mau sama teman-temannya, ibunya ikut. Itu perlakuan yang salah. Nah, Rasul mengajarkan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Saya yakin kita semua sayang dengan anak-anak kita. Sayang apa sayang, Bu? Tapi kalau terlalu overprotective itu sangat salah. Keluar jangan, takut ada yang naksir. Sekolah nggak boleh, harus ada teman. Pergi keluar minta jalan-jalan ke mall, nggak boleh, mama temenin. Itu anak bete. Jadi anak pasti sering berbohong. Bilang bikin PR ya, tadi grup lah dan sebagainya. Makanya jangan terlalu over segala sesuatu, biasa saja. Yang saya khawatir kalau Anda overprotective kepada anak-anak Anda, kalau orang Ciamis bilang namanya siga kuda keluar tina gedogan. Seperti kuda keluar di kandang. Kuda kalau dikandangin diam apa diam? diam. Begitu dibuka keluar, wah, itu yang mengkhawatirkan. Makanya biasa-biasa saja. Iya, supaya tenang, mah apa yang harus dibekali sama si anak-anak itu. Berikan iman, Ya. berikan kepada dia banyak zikir. Setiap helaan napas ucapkan la ilaha illallah, di situ dia akan tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketika dengan zikir kepada Allah hatimu pasti tenang dan tentram. Itu yang diberikan kepada anak-anak kita. Iya, oke, baik. Yang berikutnya yang ingin bertanya dari Al-Mukrimin boleh? Yang ingin bertanya boleh berdiri, Bu. Silakan. Iya, baju baru. Iya, kayak ikan cupang di sininya ada Iya. gitu ada. Udah bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Nuna dari Majelis Taklim Al-Mukrimin Keranji, Kecamatan Bekasi Barat. Mau tanya, Ma, Iya, silakan, Bu. apakah termasuk kategori perbuatan jahiliyah dan pekerjaan orang Nasrani kalau kita mengadakan kunjungan ke pabrik makanan dan minuman, sedangkan kunjungan kita itu sebagai rasa kepedulian kita terhadap produk makanan dan minuman tersebut. Iya. Atas jawabannya saya haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ibu-ibu dari Majelis Taklim pergi ke pabrik-pabrik makanan dan sebagainya. Itu untuk Anda melihat, nambah ilmu pengetahuan kita, nambah wawasan. Sembari biar nggak bete di rumah mulu, sekali-kali jalan-jalan kan Ibu Girang.
Iya kan, dari Keranji pergilah ke Jakarta. Ya Jakarta gitu ya. Ke ibu kota. Kuningan ya. kali sama Garut ke kota. Iya, Kita orang kota deh. Lumayan. Jadi ya. itu jalan-jalan Bu. Kecuali kalau ini rombongan orang kota tuh di wajahnya beda. Jadi biar refreshing tidak masalah. Niatnya buat kebaikan boleh. Iya. Tapi tidak termasuk pekerjaan orang jahiliyah dan Nasrani ya Mas? Tidak, asal yang dikunjungi oleh kita tempat-tempat yang baik. Iya. Kita kan bisa memilah dan memilih. Bu. Iya, makasih Mas. Mangga. Oke baik, terima kasih. Yang berikutnya silakan yang ingin bertanya dari Bento. Tuh Del, karunya titap tadi ngacung wae. Ya, silakan Bu. Ya. Ayo diri, Cek. Ya, ini diri ngacung wae ya. Awas. Alah. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan Itu Bu. usia-usia rematik Iya, begitu. iya. Habis duduk berdiri hararese. Iya. Sudah duduk lupa berdiri. Sok. Jadi saya yang ngilu ya. Silakan Bu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Saryona dari Majelis Taklim Al Istiqomah, Desa Tangkolo, Kecamatan Subang, Kabupaten Ya. Kuningan. Ya, Tangkolo, langsung pertanyaan Anda. Ya. Yang saya ingin tanyakan ini mah, saya mempunyai seorang teman. Ya. Kebetulan teman saya itu ditinggal oleh suaminya Meninggal apa kabur suaminya? untuk mencari nafkah mah. Ya, Tapi dengan waktu yang cukup lama. TKI. Ya, kemudian kan tidak ada kabar beritanya si laki-laki itu. Nah, teman saya itu menikah lagi dengan laki-laki Tidak lain. boleh, karena dia belum dicerai oleh suaminya. Tapi kan lama mah. Ya iya, tanya sama keluarganya kemana lakinya dia. Kapan nyari duit buat keluarganya. Makanya harus ngasih kabar lakinya berapa tahun. 5 tahunan mah. Lebih dari Bang Toyib. Bang Toyib 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Artinya lebih dasar di Bang Toyib. Maka perempuan tadi kalau tidak rela, boleh gugat cerai ke kantor pengadilan agama. Jangan langsung menikah, selesaikan masalah yang satu, baru bikin masalah yang lain. Iya. Iya, emang begitu. Emang gitu. Ya. Tapi ini mah Ya. kan udah terlanjur ya, belum Menikah. menyelesaikan masalahnya. Terlanjur yang salah, maka dia harus berpisah dengan suaminya, pernikahannya tidak sah. Gugat cerai dulu ke pengadilan, selesai urusan, baru nikah dengan yang sekarang. Sabar jadi perempuan dong. Ya, oke ya Bu ya. Ya, terima kasih. Ya. Silakan duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau duduk, kalau diri keduduk gampang deh. Iya. Duduk suruh diri hararese, ya ibu-ibu Iya. ampun. Semutannya Bu ya. Lumayan lah ya, amang usia lah Bu ya. Baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk dari Yuliarsi, bertanya melalui Facebook di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang kalau diangkut mah tanpa sadar kita suka dihipnotis sama pencopet. Nah kita tanpa sadar juga mengikuti apa yang mereka mau. Sampai akhirnya kita kehilangan barang berharga kita. Gimana cara kita menghindari hal-hal tersebut mah? Sedangkan kita nggak sadar ketika barang-barang kita sudah lenyap. Apa itu apes gitu mah. Ya, jadi tadi saya sarankan, setiap helaan napas baca kalimat La ilaha illallah. Hadis Nabi mengatakan La ilaha illallah itu adalah pagar buat kita orang-orang yang beriman. Minimal ada di sini selalu Allah, Allah, Allah. Dan jaga, jangan memandang pandangan orang lain. Jadi jangan melihat orang karena konon katanya, tahu konon katanya? Iya. Konon katanya orang yang suka nyirap kita itu kalau dipandang lama itu kesirap kita. Makanya jangan lihat orang lain dari pandangan matanya, lihat aja yang lainnya dah. Begitu. Iya. Tapi kan ada orang yang dihipnotisnya dengan ditepuk ya. Pluk, dia langsung. Tepok lagi, cek. Pok, pak. Gampar aja sekalian ya Mah ya, Iya. kalau emang ngagetin ya Mah. Gak apa-apa itu ya Mah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kenapa nepok-nepok gua? Tapi kan kalau emak-emak takut biasanya pakai begitu. Ibu-ibu. Jangan takut, kita punya hak hidup. Jangan jadi orang pengecut. Berani Islam suruh jadi pemberani. Iya. Ibu berani kalau ditepok nampar? Gak apa-apa, pasti dibelain orang ya Mah kalau Nah, gitu ya. iya, Gak mungkin gak nggak usah dibelain. khawatir. Niatnya lillah karena Allah. Iya, oke. Jangan kosong dari kalimat La ilaha illallah. Iya, oke baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, semuanya masih ada di sini dari Garut, dari Kuningan, dari Keranji, dari Keranji juga, dari El Nusa juga masih di sini. Terima kasih. Dan sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan tentang menjaga diri. Saya langsung berikan kesempatan kepada ibu-ibu lagi yang ingin bertanya.
Siapa? Dari Bento belum ada nanya? Mau nanya Yo, Ben? di belakang tuh. Silakan. Diri, Yang belakang juga boleh. Yang Silakan belakang juga boleh Ben. Mic-nya dikasih Bu, maaf. Silakan Ben. Bento. Diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ibu wabarakatuh. Eti. Nama saya Ibu Eti dari Majelis Taklim Bento, Keranji, Bekasi Barat. Mama, Ya. bagaimana caranya menjaga anak yang soleh dan solehah? Ya. Dan bagaimana doanya? Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Cukup sekian ya. Yang namanya menjadikan anak soleh dan soleha bukan anak setelah lahir. Sebelum adanya pernikahan, cari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Sebelum campur suami istri, baca doa dulu minimal basmalah. Lahir ke alam dunia, azankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri, berikan nama yang baik, cukur rambutnya, kemudian disedekahkan, kemudian diakekahkan, dihitan, diberikan lingkungan yang baik. Yang ke-9, ajarkan agama kepada mereka, sholat, baca Quran dan sebagainya. Dan yang ke-10 yang terakhir, berikanlah kepada mereka makanan, minuman, pakaian yang halalan thayyiban. Ya. Doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Iya begitu Ibu. Oke, yang berikutnya ada lagi yang ingin bertanya? Silakan dari ya. Boleh dari Kuningan. Silakan Kuningan. Silakan langsung berdiri. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Eti, Mah. Ya. Bangga. Dari Majelis Eti. Taklim Al Istiqomah, Ya. Desa Tangkolo, Kecamatan Subang, Ayo, Kabupaten Tangkolo. Kuningan. Iya. Pertanyaan saya, Mah, bagaimana kiat terbaik untuk menjaga diri dan keluarga dari fitnah? Ya. Kami mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan kita berlaku yang aneh-aneh. Kerjakan semua perintah Allah. Jauh yang dilarang oleh Allah. Itu nggak akan terkena fitnah. Seandainya suatu saat terkena fitnah, itu benar-benar musibah dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengatasinya? Mengatasinya, datangin orang tadi, panggil, musyawarahkan. Siapa yang dengar, siapa saksinya, selesaikan. Begitu caranya. Iya. Begitu Ibu Eti. Kuningan. Tangkolo. Iya. Oke, masih ada lagi kesempatan satu lagi Bu. Ini yang Silakan. ungu sama hijau belum Ya, ini silakan, dia. silakan. Silakan langsung diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sophia dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kurnia Kersamanah Garut. Mangga. Begini Mah, kan seorang wanita itu harus bisa menjaga diri. Bagaimana hukumnya bila seorang wanita itu melaksanakan ibadah haji tetapi dengan tidak muhrimnya, tidak dengan muhrim gitu. Ya. Bagaimana pendapat Mama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya ibadah haji di negara kita sudah diatur, ada regu, ada kelompok, ada kloter. Regu itu dimuhrimkan. Kalau perempuan belum berusia 55 tahun berangkat haji harus ada muhrimnya, dimuhrimkan dengan keluarganya atau dengan siapapun, begitu caranya dan itu sah menurut hukum agama. Kalau kita berangkat haji harus dengan bayarin orang lain, kapan berangkatnya duitnya kagak ada lagi. Makanya dengan cara seperti itu oleh pemerintah itu dianggap sah begitu. Iya, begitu ya Bu ya. Iya, oke baik sekarang kita akan mendengarkan Mama memberikan kesimpulan. Silakan. Pemirsa, Allah berfirman, "Waidu lahum mastata'tum min quwwah." Dan persiapkanlah segala kekuatanmu untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang sanggup kamu melakukannya. Dari ayat ini Al-Anfal 60 jelas Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita selalu menjaga diri kita dari sikap yang berlebihan, dari perhiasan yang berlebihan agar kita selalu selamat. Rasul mengatakan, kalau kita menghadapi sesuatu perbuatan yang tidak baik, maka kita atasi dengan tangan kita. Tidak bisa juga atasi dengan mulut kita, tidak juga bisa atasi dengan hati kita. Maksud hadis ini tiada lain, agar kita manusia menjaga diri kita. Yang pertama, kalau lihat ada perbuatan dosa dan maksiat, yaitu dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan jabatan yang kita miliki. Yang kedua,
dengan mulut kita, yaitu dengan nasihat menasihati. Yang ketiga dengan doa kita. Namun dari hadis ini pun kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran bahwa kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak baik, yang pertama kita lawan dengan fisik kita sesuai kemampuan yang ada, karena Allah perintahkan melawan mereka dengan kesanggupan yang ada. Yang kedua, dengan diplomasi, bicara kepada mereka untuk menaklukkan mereka. Ternyata tidak juga bisa dengan hati, tapi kata Nabi, ini adalah selemah-lemahlah iman. Yuk jaga diri kita, jangan sampai mengundang orang-orang yang akan berbuat jahat kepada kita dengan cara sikap, perilaku, pakaian, perhiasan yang kita kenakan yang sederhana-sederhana saja. Rasul mengatakan khairul umur awsatuha. Iya, baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini di Baitul Hikmah El Nusa, dari Garut, dari Kuningan, dari Kranji, Bento Kranji juga, dan tuan rumah dari El Nusa. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita semua ya. Nanti ibu pulang ke rumah tidak kurang suatu apapun. Sehatnya makin sehat, kayanya makin kaya. Ya, baik, kita akan berpisah di sini. Insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.